kembali saya ngundang ngobrol bersama dengan Bung Rocky gitu. Bung Rocky kelihatannya ada yang baru bangun tidur ya, Bung Rocky. Karena beberapa hari lalu Presiden Jokowi itu mengaku terkejut gitu dalam sebuah forum rektor menyatakan bahwa ini tingkat pendidikan kita yang S2-nya rasionya S2 kita itu yang S2 apalagi S3 itu sangat rendah, hanya 0,45% bandingkan dengan Malaysia yang sampai 2,43 dan sebagainya. Dan Pak Jokowi menyatakan bahwa itu harus harus segera dicari jalan keluarnya dan dia akan memakai berbagai cara untuk mengatasi soal itu. Ini ngomongnya 9 tahun setelah berkuasa dan tinggal 1 tahun lagi dia berkuasa. Apa yang bisa dilakukan? Kita lihat harusnya Jokowi mengerti 9 tahun lalu itu yang menjadi tugas dia tuh kan. Bukan sekedar tugas dalam visi misi, itu tugas konstitusi. Konstitusi mengatakan tugas dari presiden adalah cerdaskan kehidupan bangsa. Siapapun presiden dia mesti cerdaskan kehidupan bangsa. Jadi kalau itu yang kemudian ya betul-betul dia lelap dalam mimpi, nggak jelas tuh mimpi apa Jokowi sehingga dia lupa untuk bermimpi memperbaiki kualitas pendidikan kita kan. Jadi itu pula yang menentukan mengapa Indonesia itu tetap nggak mampu compete di semua soal di Asia terutama tuh. Yang apalagi kalau diberitahu, Pak Jokowi selama pemerintahan Anda itu IQ kita itu tinggal 78%, loh tinggal 78 basis point itu. Mungkin oh saya baru tahu tuh. Jadi selama 9 tahun dia hanya memikirkan keluarganya, dia hanya memikirkan IKN, dia hanya memikirkan oligarki, dia tidak memikirkan perintah konstitusi. Ini aja udah cukup untuk kita bawa di meja pengadilan atau ke meja politik DPR. Bahwa Jokowi nggak melakukan tugas konstitusionalnya tuh. Ini ada data bahwa Jokowi berperilaku buruk di dalam bidang yang ditunjuk langsung oleh konstitusi, itu cerdaskan kehidupan bangsa. Apalagi kalau kita tambahkan pelihara fakir miskin, itu langsung hilang sebetulnya seluruh prestasi Jokowi kan. Jadi sekali lagi dia main-main dengan soal pendidikan, padahal perintah konstitusi adalah sisihkan 20-25% untuk menghasilkan pendidikan yang bermutu tuh. Kalau kita lihat misalnya postur APBN kita sama dengan Vietnam, 20-25% itu diinvestasikan di dalam pendidikan, dan Vietnam itu jauh di atas kita dalam semua hal, bidang teknik, matematik, macam-macam itu. Jadi Jokowi memang sengaja membiarkan, kalau kita berpikir buruk, dan biasanya kita harus berpikir buruk tentang Jokowi, dia sengaja membiarkan orang tidak pintar supaya mudah disogok dengan BLT, kira-kira begitu kan. Kalau kita bikin kesimpulan cepat, ya itu kesimpulannya. Apa dasarnya Jokowi tidak mau cerdaskan kehidupan bangsa? Supaya setiap kali pemilu nanti, mungkin dia bayangkan pemilu sampai Gibran jadi presiden, lalu Kaisang jadi wakil presiden, lalu ganti lagi Kaisang presiden, lalu Yan Ete jadi wakil presiden. Jadi mungkin 30 tahun ke depan masih rejim Jokowi. Dan orang dilarang cerdas. Kalau cerdas itu pasti akan beroposisi kan. Jadi kita pastikan bahwa Jokowi gagal untuk memenuhi perintah dari konstitusi, itu cerdaskan kehidupan bangsa. Oke, nah itu kan baru ngomong soal S2. Bahkan ada yang jauh serius seperti Pak Jokowi nggak usah terlalu jauh mikirin S2 deh. Yang pendidikan dasar saja kan kita tuh jauh sekali kan. Yang Anda sering menyebutkan bahwa berapa 70% dari rakyat kita lulusan kelas 7 itu artinya kelas 1 SMP gitu, Bung Rocky. Ya itu statistik begitu. Pemilih kita itu rata-rata lulusan tidak lulus SMP. Dan bagi mereka politik itu cuma nunggu BLT. Kan itu intinya kan. Kan mestinya secara statistik mesti ada lapisan masyarakat terdidik untuk mengolah demokrasi itu. Mesti ada kapasitas daya beli kira-kira 6.000 berapa itu, 6.000 dolar per kapita supaya demokrasi bisa maju. Itu kan dasar-dasar yang mengandalkan bahwa demokrasi memerlukan daya beli yang cukup dan ilmu pengetahuan yang cukup kan. Dua-dua itu digagalkan oleh Jokowi. Dengan kata lain, kalau saya buatkan rumusnya, Jokowi tidak mengindahkan perintah konstitusi. Pertama, cerdaskan kehidupan bangsa. Dua, pelihara fakir miskin. Akibatnya, demokrasi tidak bisa maju tuh. Karena untuk berdemokrasi mesti ada pertimbangan-pertimbangan khusus, yaitu kemampuan orang untuk mengevaluasi keadaan. Karena itu diperlukan suara kritis. Orang yang tidak terdidik, dengan kata lain yang menerima nasibnya tuh. Orang yang penghasilannya sedikit tidak mungkin berpolitik, karena untuk membahas di meja makan
makan besok pagi dia udah nggak punya waktu. Jadi sekali lagi Jokowi betul-betul tidak punya kapasitas untuk mengatakan dia sukses. Yang dia sukses adalah dia membangun IKN, dan memang IKN itu berhasil. Kalau saya lihat memang pembangunannya gila-gilaan tuh, hebat betul. Kehidupan di IKN itu udah betul-betul bagus betul tuh. Di mana itu ada? Ya di laptop Jokowi adanya. Ini karena saya pikir ada serius tadi ngomongnya itu, karena gini kan, sekarang ini kan Pak Jokowi melanjutkan groundbreaking di sana, dan kemudian juga menyatakan bahwa sekarang ini bukan, kata dia, investor tuh bukannya tidak ada tapi sengaja disaring. Ini benar-benar, ini saya bingung deh membayangkan Pak Jokowi ini, karena sebelumnya dia mengakui tidak ada investor yang masuk, tapi sebelumnya lagi dia menyatakan subscribe, dan sekarang dia menyatakan bahwa ini betul-betul investornya disaring. Padahal kita kemarin tahu ada grup besar dari konglomerasi di Indonesia, Wing dan Jarum, yang semula diklaim sebagai investor di sana, ternyata mereka cuma beri CSR. Dan kalau memberi CSR ini kan, ya daripada gue diperes, diinjek-injek, didatengin terus capek, udah deh, oke deh, gue kasih CSR-nya ke sana deh, gitu. Ya itu yang disebut disaring. Akibat disaring maka yang masuk itu ya 0,00 sekian persen. Itu pun dalam negeri yang dipaksa. Investor luar negeri itu betul-betul nol. Kita baca data di semua media asing atau apa namanya ini, profil-profil dari pemerintah yang menyatakan ingin masuk dari Amerika, Jepang, Taiwan, segala macam, itu nggak ada yang udah masuk ke Indonesia. Jadi itu nol, Pak Jokowi. Yang ada sebut disaring, yang masuk itu nol. Kalau dari dalam negeri nggak perlu disaring, Anda tinggal perintahin kok, bahkan Anda bisa proses mereka. Tetapi kan ukurannya adalah investor asing yang sampai sekarang berapa, MOU-nya ada 500, yang masuk itu nol. Dasarnya itu kan. Jadi kelihatannya Jokowi dia mau pamer sesuatu yang dia nggak ngerti juga tuh. Dan ya udah, kita mau bilang apa pada seseorang yang kapasitas berpikirnya tidak cukup, maksud saya kapasitas konseptualnya tidak cukup, tapi ambisinya untuk memamerkan hasil itu luar biasa tuh. Ini seperti janji sama Raja Nebukadnezar untuk bikin menara Babel itu yang akhirnya berantakan karena nggak mampu untuk berpikir bahwa itu ada ilusi membuat menara yang bisa jadi stairway to heaven itu kan. Jadi mending aja terus banyak yang diucapkan orang merasa Jokowi ini sebetulnya yang dia perlukan adalah tim yang mengerti gejala kejiwaan tuh, bukan tim yang mengerti bagaimana membangun infrastruktur. Jadi Pak Jokowi di era akhir kepemimpinannya itu masuk dalam jebakan arogansi dan gigantisme, jebakan euforia yang dia nikmati sendiri. Jadi dia nikmati sendiri, jadi keterangan persnya dia nikmati sendiri, dia itu padahal dia poin investor udah masuk. Begitu dibahas di kabinet, yang nggak ada satupun menteri yang berani menegur Jokowi. Bapak Jokowi belum ada satupun investor asing yang masuk. Kan itu pasti disembunyikan oleh si Bahlil kan. Ya ini yang saya kira memang menjelaskan mengapa tiba-tiba kok Pak Jokowi mengaku terkaget dengan rasio tingkat pendidikan kita S2 dan S3 dibandingkan dengan negara-negara lain, dan kemudian mau melakukan sesuatu padahal masa jabatan tinggal 1 tahun dan tidak efektif lagi begitu. Ini kan saya kira hanya cermin bagaimana cara berpikir Pak Jokowi dalam mengelola bangsa dan negara ini gitu ya. Di satu sisi dia menggebu-gebu membangun infrastruktur, tapi dia memang abai, bukan hanya itu, sebelum ke situ, dan dia juga menjanjikan generasi emas, tapi dia abai membangun generasi emas itu kan nggak bisa terwujud begitu saja, harus jangka panjang, bahkan sejak sekarang mesti kita bangun itu. Itu input untuk generasi emas juga harus emas, bukan kaleng kongguan kan. Kan inputnya nggak ada. Bagaimana ada generasi emas kalau inputnya ada kaleng? Ya generasi kaleng juga yang terjadi. Jadi bagian-bagian strategis dari bangsa ini, kalau kita hitung misalnya dari era Bung Karno, kita tidak punya cukup uang, tetapi tradisi belajar itu dipaksa karena kita ingin melawan cara berpikir kapitalisme. Sampai dengan Orde Lama bahkan itu tradisi berdebat antara mereka yang pro komunis dan mereka yang pro masyarakat bebas itu terlihat di dalam debat Semani Kebu, forum-forum kebudayaan tuh, perang antara apa namanya, koran komunis, koran apa namanya rakyat, dan koran-koran liberal itu terjadi. Jadi ada kegiatan intelektual kan, orang berupaya untuk cari pengetahuan. Sekarang di era Jokowi nggak ada orang yang ingin cari pengetahuan dalam perdebatan karena dianggap kalau kita berdebat, Jokowi juga nggak ngerti kok perdebatannya apa kan. Lain di era Bung Karno, perdebatannya dikenali betul karena Bung Karno selalu intervensi dalam perdebatan, ikut serta untuk berdebat minimal setiap bulan Agustus
Bung Karno mengevaluasi kehidupan intelektual kita melalui pidato-pidato yang berapi-api dan dengan logika dan dialektika yang bagus. Pidato Bung Karno yang dibukukan dalam 3 jilid di bawah bendera revolusi. Nah, selama Jokowi udah 9 tahun, bahkan benderanya pun nggak bisa dimunculkan. Bendera apa yang mau dimunculkan Jokowi? Bendera revolusi itu jauh sekali. Padahal kita tahu Jokowi mengklaim dia sebagai titisan dari Bung Karno. Nah, pikiran Bung Karno itu yang menggelorakan anak-anak muda waktu itu untuk bertengkar secara akademis, walaupun buku terbatas, anggaran terbatas, tapi ada dimensi lain, yaitu urgensi untuk bertengkar. Nah, di era Jokowi nggak ada pertengkaran pikiran, karena itu orang malas untuk mengevaluasi keadaan kan. Jadi Pak Jokowi, kalau saya kaget kenapa indeks pendidikan kita drop, ya karena Anda sendiri tidak bisa menjadi katalisator untuk memprovokasi perdebatan intelektual kan. Kapasitas Jokowi adalah memenjarakan mereka yang punya pikiran, itu justru yang terjadi. Iya, iya. Dan saya kira dengan gambar-gambar semacam itu ya, semakin memperjelas bagi kita kepada juga publik, ya nggak pantas kalau ada rezim seperti ini dilanjutkan lagi. Gitu. Saya kira kesimpulan itu yang tidak terucapkan oleh Gen Z yang kita bahas beberapa hari ini. Kan. Bagi Gen Z yang ngapain berinduk pada pikiran-pikiran dungu selama 9 tahun ini. Lalu mereka terangin lagi itu, ya apalagi kalau kedunguan itu masih diwariskan pada anaknya. Kan kira-kira itu kan, olok-olok di kalangan anak-anak muda ini kita kenali. Tapi kita mau tutup itu dengan mengatakan, udah itu adalah masa lalu yang buruk di kita. Dan kita terangkan kembali bahwa sejarah selalu menumbuhkan pucuk-pucuk baru. Tunas baru pasti muncul, tetapi setelah kelopak yang lama itu gugur dulu. Jadi memang itu yang akan terjadi. Sejarah akan menuntun kembali kita untuk menemukan bahwa ada pikiran bermutu di kalangan Gen Z yang sedang ditumbuhkan oleh sejarah. Ya, ya. Dan saya kira kalau sekarang anak-anak ini memilih menjatuhkan dukungannya kepada Anies Baswedan, mereka punya kalkulasi sendiri ya. Berbeda dengan kita yang lebih banyak kalkulasi ke politis. Kalau anak-anak ini mungkin yang mereka tidak sadari pilihan mereka itu akan berdampak pada politis, tapi dasar pilihan mereka bukan politis. Saya kira itu, tetap dia lihat figur Anies itu, ya seorang yang, ya dia politisi, tapi dimensi pedagoginya tinggi sekali gitu kan, dimensi untuk mendidiknya tinggi sekali. Tentu kita tahu bahwa ada masalah Anies dengan Partai Demokrat, ada masalah Cak Imin dengan kardus segala macam begituan. Tapi kita nggak bisa paksakan dimensi itu masuk ke dalam pikiran Gen Z ini kan. Bagi Gen Z dia lihat, ya ada kelucuan-kelucuan dalam politik, atau ada hal-hal yang tidak etis, tetapi bagi mereka yang ada di depan mereka itu yang akan mereka jadikan acuan pertama tuh. Bahwa nanti mereka berpikir ulang itu nanti aja, mungkin setelah Anies terpilih dia berpikir lagi tuh. Tetapi buat sekarang perbandingannya jelas. Pilih Anies atau pilih Gibran, kan begitu dasarnya kan. Prabowo bagi mereka ya itu bukan soal lagi Prabowo, yang mereka persoalkan selalu ada kegibranan, faktor Gibran di dalam politik anak muda ini itu kayak tulang yang nyelip di antara geraham itu, bikin mereka kesel. Ya, saya kira apa ya, kita kalau kemarin kita sebut menyinggung ada Streisand effect, kalau ini Gibran effect gitu ya. Ya, ini efek Gibran ini membatalkan seluruh keinginan kita untuk melihat Indonesia. Jadi anak-anak muda mungkin merasa malu banget gue kalau ada Gibran dalam politik, apalagi diintai oleh masyarakat internasional, lalu bertanya, ini orang datang dari mana kira-kira kan. Jadi walaupun kita tahu apa yang terjadi di otak Pak Jokowi sehingga nekat untuk mengajukan sesuatu yang akan dibatalkan oleh sejarah, kan itu dasarnya kan. Ya. Saya nggak ngerti membayangkannya seperti apa, tapi kalau meminjam puisi, salah satu puisinya Pak Taufik Ismail kan dulu ada puisi malu aku jadi orang Indonesia. Saya nggak tahu bahasanya Gen Z ini apa yang mereka ekspresikan gitu ya. Dalam bahasa Koreanya seperti apa? Saya nggak paham. Iya, malu aku jadi orang Indonesia dan muak kami melihat istana dikuasai oleh pemimpin yang buruk. Kira-kira itu tuh. Tetapi tentu saja kita percaya bahwa ini semua akan selesai. 14 Februari harusnya menjadi penemuan kembali ke arah sejarah kita. Oke. Baik, terima kasih Bung Rocky ya. Tetap 0% sampai 14 Februari. Nanti kita tentukan pilihan kita.